kita akan membahas mengenai stock level atau beberapa orang menyebutnya sebagai inventory level. Apa sih yang dimaksud sebagai stock level? Kemudian apa fungsi dari stock level dan bagaimana caranya kita untuk menentukan stock level? Hal ini akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Untuk itu, tonton terus sampai akhir video ya. Baik, kita akan mulai pembahasan mengenai apa yang disebut sebagai stock level. Stock level adalah sebuah proyeksi yang kita lakukan untuk menentukan berapa banyak jumlah stok bahan baku dalam periode tertentu, atau katakanlah kita bisa membaginya menjadi stok di hari biasa atau weekdays, kemudian stok di weekend, dan yang ketiga di peak season, yaitu di hari-hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian di Nataru, yaitu Natal dan Tahun Baru, yang saat-saat tersebut di umumnya menjadi sebuah kondisi di mana resto menjadi sangat ramai, sehingga perlu ada penambahan stok yang tidak biasa. Adapun fungsi stock level, tentu saja yang pertama adalah supaya tidak terjadi waste atau rusaknya barang dikarenakan adanya over atau kelebihan stok bahan baku atau barang. Sebagai contoh ya, misalnya kita salah dalam menentukan stock level, di mana terjadi kemudian jumlah stok yang over atau melebihi dari yang seharusnya, maka dari sisi penyimpanan saja itu sudah mengalami kesulitan. Contoh, karena tidak terjadi penjualan sebagaimana yang diharapkan dan kemudian stoknya banyak sekali, ketika kita menyimpan itu ke dalam katakan freezer atau chiller, maka freezer dan chillernya juga bisa jadi penuh, dan di situ ada potensi di mana kita menumpuk stok dengan tidak seharusnya, artinya kapasitasnya sudah penuh tapi kita terus tumpuk sehingga freezer atau chillernya menjadi tidak dingin, dan kemudian terjadilah yang disebut sebagai kerusakan barang, yaitu waste yang menjadi biaya. Yang kedua tentunya stock level juga bisa menjaga agar stok yang kita punya itu tetap tersedia selama operasional atau selama running shift. Karena kenapa? Ketika terjadi misalnya kita memesan, kita menyetok bahan baku atau barang, kemudian ternyata baru setengah hari stok kita sudah habis, di mana di situ sedang ramai-ramainya, dan tentu ini pasti jadi masalah. Kita harus pergi ke pasar lagi atau menelpon supplier lagi untuk mengorder barang atau melakukan order barang yang baru ke gudang pusat. Itu akan menjadi masalah besar karena di situ seharusnya stok kita sudah ready, di mana bisa langsung diproses untuk memenuhi pesanan-pesanan pelanggan. Lalu bagaimana untuk melakukan atau menentukan stock level? Jadi
Stock level ini kita dapat dari sumber data, yaitu data penjualan. Berapa lama? Semakin lama atau semakin cukup data yang ada, maka stock level yang kita buat semakin baik atau semakin akurat. Katakanlah misalnya kita punya data penjualan selama 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan itu sudah cukup untuk kita bisa melihat misalnya di weekdays itu kebutuhan stoknya berapa. Di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu itu berapa. Kemudian di peak session, jika misalnya ada bulan-bulan di mana terdapat peak session, maka di situ juga kita bisa melihat, oh ternyata di peak session itu stok levelnya harus berapa. Jadi kuncinya ada pada data penjualan. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan data penjualan? Untuk saat ini, hampir semua restoran itu sudah menggunakan apa yang disebut sebagai point of sale atau POS. Nah, dengan sangat mudah kita mendapatkan data penjualan ini dari komputer back office dari sistem POS atau point of sale. Kita bisa menarik dengan mudah data dari situ, kemudian bisa kita cermati, kita bawa di atas meja, kita lihat, kita perhatikan, dan kita bisa buat rata-ratanya. Misalnya di 3 bulan tersebut, katakan bulan Maret, April, Mei. Nah, dari Maret, April, Mei kita bisa melihat di situ di weekdays rata-rata penjualannya berapa. Nah, ini bisa menjadi sumber data bagaimana kita menentukan stock level untuk weekdays. Kemudian kita juga bisa melihat di situ penjualan di Jumat, Sabtu, dan Minggu atau penjualan weekend. Kita juga dari situ bisa menentukan stock level untuk weekend. Begitu sahabat Resto Fokus, stock level ini sangat dibutuhkan untuk kita supaya kita bisa yang pertama mengurangi resiko terjadinya cost atau biaya yang muncul karena terjadinya waste, di mana bahan baku menjadi rusak karena terjadi over atau kelebihan stok. Yang kedua, untuk memastikan bahwa stok akan tersedia selama operasional berjalan. Karenanya tidak terjadi komplain pelanggan, yang dimana komplain pelanggan itu merupakan satu bentuk resiko atau biaya terbesar dalam bisnis kita, bisnis restoran. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan mengenai stock level, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan segera kami berikan jawabannya untuk membantu teman-teman dalam memberikan insight mengenai apa dan bagaimana stock level di restoran kita. Sementara itu dulu teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.